Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada, baik itu di rumah maupun dimanapun. Saat ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Peterongan. Kita bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, karena kita punya Yesus yang selalu membuat kita terpesona. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan untuk memulai persekutuan doa pagi hari ini. Kau Allah yang besar. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, Dia Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Kekuatanku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji hormat kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, Engkau senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa pagi. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengikuti persekutuan doa pagi ini dari awal sampai selesai. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus merupakan Allah yang luar biasa di dalam hidup dan kehidupan kita. Di saat kita sedang mempunyai masalah, kita harus senantiasa datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan yang luar biasa dalam hidup kita, karena pertolongan yang diberikan kepada Allah begitu ajaib. Mari kita akan memuji Tuhan, pertolongan-Mu sebelum mendengarkan firman Tuhan.
pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, gemburkanlah hati setiap kami, jadikan lahan yang subur bagi tumbuhnya benih firman Tuhan yang sebentar lagi ditaburkan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami ke dalam kebenaran, sehingga kami boleh hidup bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Cara hidup yang menambah jiwa, itulah judul renungan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia yang miliaran jiwa, tentu saja 3.000 jiwa itu jelas sangat kecil sekali. Tetapi jika dibandingkan dengan anggota jemaat GKI Peterongan, sudah tentu 3.000 jiwa itu relatif sangat besar. Apalagi untuk mengumpulkan 3.000 jiwa anggota jemaat tersebut, GKI Peterongan membutuhkan puluhan tahun berkarya di tengah masyarakat. Jadi catatan pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 41 yang berbunyi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, jelas merupakan pertambahan jiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah pertumbuhan gereja. Berdasarkan perikop sebelumnya, kita tahu bahwa 3.000 jiwa itu bertobat setelah mendengar khotbah Petrus yang diurapi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40. Tetapi pertambahan jiwa tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, karena di ayat selanjutnya, yaitu pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, dengan sangat jelas dicatat demikian. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka disukai semua orang sehingga menarik lebih banyak lagi orang untuk bergabung dengan mereka? Jawaban dari pertanyaan ini terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46. Marilah kita mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat mula-mula yang berjumlah kira-kira 3.000 jiwa itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hal ini berarti bahwa mereka mendapat pengajaran yang benar tentang firman Allah. Dan pengajaran itu mereka dapatkan dalam wadah persekutuan. Persekutuan itu jelas sangat penting, karena dengan adanya sekutu, maka setiap kita tidak lagi sendirian, tetapi mempunyai teman untuk saling menguatkan. Itulah sebabnya penulis kitab Pengkhotbah berkata demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Jadi, persekutuan itu sangat penting. Tetapi persekutuan yang sangat penting itu di dalamnya harus ada pengajaran firman Allah yang benar, yang dengan tekun harus juga diikuti dengan setia oleh seluruh anggota persekutuan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk setia hadir dalam setiap persekutuan dan tidak menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tentu kita yang rajin hadir dalam persekutuan doa mengerti betul bahwa sedikit sekali yang hadir dalam persekutuan doa pagi kalau dibandingkan dengan jumlah anggota jemaat GKI Peterongan. Kalau kita ingin menambah jiwa lebih banyak lagi, maka kita harus mempunyai cara hidup yang bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan dalam doa. Selain itu, jemaat mula-mula yang berjumlah 3.000 jiwa itu juga bersehati dalam doa, yang menunjukkan bahwa doa mengambil peran penting
bagi pertumbuhan benih persekutuan orang-orang percaya yang baru saja bertobat tersebut. Karena dalam doa syafaat dan saling mendoakan, maka persekutuan orang-orang percaya semakin teguh dan tidak tergoyahkan. Itulah sebabnya di dalam persekutuan doa pagi, kita bukan hanya memuji memuliakan nama Tuhan, bukan hanya merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga memanjatkan doa syafaat. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Dan dengan itu, kita menjadi kuat di dalam persekutuan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Yang kedua, mereka tetap bersatu dan saling berbagi kepunyaan masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian, semua orang tentu setuju bahwa persatuan itu jelas sangat penting. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu jelas sangat penting. Karena persatuan itu menguatkan. Kita tahu sebatang lidi gampang dipatahkan, tetapi seikat sapu lidi bukan hanya kuat, tetapi juga bermanfaat. Jemaat mula-mula yang berjumlah kira-kira 3.000 jiwa itu bukan hanya tetap bersatu, melainkan juga mewujudkan persatuan tersebut dengan saling berbagi kepunyaan masing-masing untuk membantu yang mengalami kesusahan serta berkekurangan sesuai kebutuhan masing-masing. Hal ini jelas sangat penting. Tetapi justru hal yang sangat penting inilah yang sudah lama hilang dalam persekutuan umat percaya pada masa kini. Kasih persaudaraan saat ini sudah menjadi hambar karena masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau lagi berbagi kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan dan berkekurangan. Memang kasih merupakan kata Kristiani yang paling sering diajarkan dan paling sering diucapkan. Tetapi praktiknya jauh sekali dari kenyataan. Oleh karena itu, Yohanes dalam suratnya kepada jemaat diaspora dengan sangat tegas berkata demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, kasih itu penting. Kasih itu dia sering diajarkan, sering diucapkan, tetapi jarang sekali dipraktekkan. Mari kita belajar untuk mengasihi. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Mereka tetap bersatu, mereka berbagi kasih, saling berbagi kepunyaan masing-masing. Kasih itu diaplikasikan bukan hanya di dalam perkataan, tetapi juga di dalam perbuatan. Yang ketiga, mereka selalu bergembira dengan tulus hati dan sambil memuji Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Bapak Ibu saudara sekalian, nasihat bijak dari penulis kitab Amsal ini betul-betul diaplikasikan oleh jemaat mula-mula yang berjumlah kira-kira 3.000 jiwa itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan hal itu mereka lakukan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kegembiraan mereka merupakan sukacita yang berasal dari Allah, yaitu sukacita surgawi yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Artinya, mereka tidak hanya bergembira ketika sedang sehat, tetapi mereka juga bergembira meskipun sedang jatuh sakit.
Mereka tidak hanya bergembira ketika sedang kaya raya, tetapi mereka juga tetap bergembira meskipun mereka sedang jatuh miskin dan tidak punya uang. Mereka tidak hanya bergembira ketika semuanya baik-baik saja dan tidak ada persoalan yang mengganggu hidup mereka, tetapi mereka juga tetap bergembira meskipun sedang tertimpa bencana serta menghadapi banyak masalah. Tentu saja tidak mudah untuk bersukacita senantiasa seperti nasihat Rasul Paulus. Tetapi dengan tulus hati dan sambil memuji Allah, mereka menunjukkan kepada masyarakat di sekeliling mereka bahwa dalam persekutuan bersama Allah dengan saudara seiman, maka sukacita surgawi itu selalu hadir dan mewarnai kehidupan mereka. Sehingga wajah mereka nampak sekali selalu bersukacita, dan sukacita itu menular, dapat dilihat oleh semua orang yang berjumpa dengan mereka. Itulah sebabnya mereka disukai semua orang, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru ke dalam persekutuan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimanakah dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah sukacita surgawi betul-betul terpancar dari raut wajah kita? Dan apakah sukacita itu nampak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita bisa melihat dan merasakan sukacita surgawi itu, sukacita yang berasal dari Allah itu, yang tidak terpengaruh oleh kondisi, situasi, keadaan apapun juga, benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang karena kita hidup di dalamnya, hidup di dalam sukacita, damai sejahtera yang dari Allah. Seandainya belum, maka mulai sekarang tersenyumlah dan bersukacitalah, sehingga cara hidup kita boleh menarik lebih banyak lagi jiwa untuk datang sujud menyembah Allah dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita belajar dari cara hidup yang menambah jiwa, cara hidup jemaat mula-mula yang bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan dalam doa, dan tetap bersatu dan saling berbagi kepunyaan masing-masing, dan juga selalu bergembira dengan tulus hati dan sambil memuji Allah. Amin.